Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas copywriting untuk meningkatkan penjualan. Kali ini kita sudah tiba di modul 5.3 dan kita akan membahas tentang peranan customer relation. Nah, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa customer relation ini bisa kita terapkan baik pada saat target audiens kita belum menjadi konsumen ataupun setelah target audiens kita menjadi konsumen. Namun memang peranan customer relation akan menjadi semakin vital setelah target audiens kita menjadi konsumen. Karena kita ingin mempertahankan dia agar tetap menjadi konsumen kita, akhirnya menjadi pelanggan kita. Dan setelah jadi pelanggan, kita juga berharap dia bisa menjadi advocator kita, menjadi orang yang secara sukarela mempromosikan produk ataupun jasa yang kita tawarkan ke mana-mana. Nah, oleh karena itu fokus pembahasan kita lebih ke arah yang kedua ya, setelah closing, seperti itu, setelah kita mendapatkan konsumen. Ini dia pertanyaan pembukanya, setelah closing lalu apa? Apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan konsumen, setelah mendapatkan penjualan? Yang harus kita lakukan adalah merawat hubungan antara kita dengan konsumen kita, udah bukan target audience lagi ya. Dia berubah tuh statusnya dari target audience menjadi konsumen. Nah, peranan customer relation adalah bagaimana kita bisa membuat konsumen menjadi konsumen loyal atau menjadi pelanggan pada akhirnya. Nah, kita harus bisa merawat hubungan baik dengan mereka melalui ilmu satu ini, yaitu customer relation. Dan customer relation ini bisa wujudnya tuh bisa banyak. Bisa hanya dengan sekedar sering ngobrol sama target audience, sama konsumen. Bisa dengan memberikan hadiah khusus. Bisa juga dengan memberikan penawaran khusus. Bisa juga dengan memberikan ucapan ulang tahun. Itu satu hal yang paling sederhana gitu ya. Atau mungkin yang umum terjadi saat lebaran, ya memberikan parcel. Atau kalau misalnya mau anti mainstream, nggak perlu nunggu lebaran untuk ngasih hadiah ke customer kita. Nah, untuk bisa melakukan customer relation dengan baik, pastikan hal satu ini benar-benar dipegang erat, yaitu dengan membuat konsumen menjadi hero, menjadi tokoh utama, menjadi pahlawan dalam cerita yang kita bangun ini. Mungkin kamu masih ingat ya, di pembahasan sebelum-sebelumnya kita belajar sama-sama tentang story brand. Nah, di story brand itu dijelaskan bahwa konsumen adalah tokoh utama sebenarnya antara cerita yang kita bangun bersama, antara konsumen dan antara brand, antara konsumen dengan brand. Nah, gimana implementasinya? Gimana prakteknya untuk membuat konsumen menjadi hero? Ini bisa tergambar dari bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita membuat konten, bagaimana cara kita memberikan perlakuan ke mereka. Mungkin di sini ada yang pernah nonton Batman lah ya, atau mungkin film superhero manapun lah. Kita selalu diingatkan bahwa superhero tuh biasanya ataupun tokoh utama dia punya satu buah misi yang ingin diselesaikan, dan biasanya masing-masing superhero itu punya asisten, punya punya benda ataupun orang yang selalu siap ngebantu dia gitu. Misalnya Iron Man, dia punya asisten Jarvis. Atau Batman, dia punya quote-unquote asistennya Robin gitu ya, yang ngebantu dia. Atau ada lagi tuh satu lagi yang orang tua yang ngebantu si Batman juga. Pokoknya peranannya kayak gitu. Saat si konsumen membutuhkan sesuatu, entah itu berupa informasi ataupun berupa jawaban dari satu buah pertanyaan, kita selalu hadir untuk membantu dia. Atau yang kedua, saat kita membuat satu buah konten, kita benar-benar menjadikan si konsumen ini sebagai pusat perhatian dari konten tersebut. Salah satu contohnya gini, saya pernah ngebuat konten sejarah tentang Flip.
gitu. Nah, di bagian sejarah tentang Flip ini, sebenarnya kan bisa-bisa aja ya kalau misalnya saya bikin Flip itu didirikan tahun bla 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 dan seterusnya, seperti konten-konten membosankan lainnya yang ada di internet. Tapi yang saya lakukan justru sudut pandangnya diubah menjadi customer centric. Sehingga kalimat yang muncul jadi seperti ini. Flip didirikan untuk membantu orang-orang seperti kakak, orang-orang yang ingin berhemat dalam hidupnya, yang ingin bisa memanfaatkan uang yang sudah berhasil dia hemat untuk keperluan lain yang jauh lebih penting, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Flip sebenarnya nggak akan pernah bisa hadir tanpa kehadiran kakak di sini. Dan kami terus berinovasi karena kakak selalu memberitahukan apalagi yang kakak butuhkan kepada kami. Seperti itu. Jadi benar-benar customer centric banget lah cara komunikasi kita. Nah, satu hal yang penting juga tentang customer relation, ketika kita berhasil menjaga hubungan sebaik mungkin dengan konsumen kita, itu tuh sama aja kayak kita sedang berinvestasi dan di masa depan nanti kita bisa mendapatkan compounding returns. Compounding returns di sini bisa dalam artian seperti ini ya wujud nyatanya. Kita menjalin hubungan yang baik, lalu konsumen merasa puas dengan pola hubungan yang terjadi antara kita dan dia. Dan tentu saja dia juga ngerasa puas dengan produk ataupun jasa yang sudah dia beli sebelumnya. Nah, karena dia ngerasa puas dengan produk dan juga hubungan yang terjadi antara dia dan kita sebagai brand, dia akan secara sukarela tuh menyebarluaskan informasi tentang brand maupun produk kita ke teman-temannya. Bahkan seringkali dia benar-benar mau mempromosikan secara sukarela, benar-benar semangat banget sampai dikira lo tuh bagian dari marketingnya brand A ya. Kok kayaknya promosiin brand A terus sih, kok kayaknya promosiin brand B terus. Sampai akhirnya muncul komentar seperti itu. Dan ini adalah satu hal yang lumrah terjadi kepada konsumen dari brand yang menetapkan customer relation sebaik ini. Termasuk Flip itu mengalami hal ini juga. Sering banget ada pengguna Flip yang dikira bagian dari tim marketing Flip karena dia segala sesuatu yang terjadi dalam sendi kehidupan transaksinya, dia pasti bakal mempromosikan Flip ke teman-temannya. Jadi semenarik itu ketika kita bisa menjaga customer relation atau hubungan kita dengan konsumen kita. Dan dari sana nanti ada yang ngerasa puas lagi, jadi temennya nyoba pakai dan ternyata ngerasa puas, nanti dia promosin lagi. Temennya lagi nyoba pakai, ngerasa puas, promosin lagi. Hingga akhirnya makin banyak. Pelanggan kita makin banyak, orang yang bisa kita bantu makin banyak, dan tentunya yang bisa kita hasilkan juga jauh lebih banyak, dan pada akhirnya juga yang bisa kita inovasikan, yang bisa kita usahakan untuk memberikan manfaat yang jauh lebih besar, juga semakin besar pula kesempatannya. Nah, berikutnya salah satu usaha untuk menjalankan strategi customer relation dengan baik adalah dengan memanggil target audience kita, memanggil konsumen kita, atau memanggil pelanggan kita dengan nama. Jadi jangan sampai berhenti di Mbak saja atau berhenti di Kak saja. Pastikan diikuti tuh sama nama yang biasa dia dengar. Karena apa? Ketika kita memanggil target audience, konsumen ataupun pelanggan kita dengan tambahan nama, itu akan menimbulkan kesan dekat antara target audience dengan kita. Dan dia jadinya ngerasa nggak asing dengan kita karena kita memanggil dia dengan nama yang biasa dia dengar sehari-hari, dengan nama ataupun dengan panggilan yang dia sukai gitu. Dan ketika kita bisa menjalin kedekatan tersebut, akan jauh lebih enak buat kita mengkomunikasikan hal-hal lainnya terkait produk kita ataupun terkait solusi-solusi lain yang mau kita kembangkan di masa depan nanti. Ketika sudah terjadi kedekatan, dia sudah bukan lagi statusnya sebagai pelanggan pada akhirnya. Dia akan menjadi bagian dari
tim informal kita dalam mengembangkan segala sesuatu yang mau kita hadirkan di masa depan. Jadi memanggil dengan nama ini adalah langkah awal yang penting banget untuk bisa menjalin hubungan yang sehat dengan target audience, untuk bisa menjadikan dia bagian penting dari pengembangan produk kita dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang penting juga dalam customer relations adalah prinsip give terus sampai akhirnya di ujungnya ada ask, kita meminta sesuatu. Nah, give di sini give yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa fokus untuk memberikan manfaat secara terus-menerus ke target audience. Jadi benar-benar yang kita pikirin apalagi ya manfaat yang bisa saya kasih, apalagi ya informasi yang bisa saya berikan ke target audience kita, apalagi yang bisa saya bantu, apalagi ya yang bisa, dan segala macam pikiran-pikiran lainnya yang tujuan utamanya adalah bisa ngebantu si target audience. Dan wujudnya bisa macam-macam, bisa dengan ngasih konten yang bermanfaat, bisa dengan ngasih produk yang jauh lebih baik lagi di kemudian harinya. Tapi tentunya pendekatannya bukan jualan dulu, melainkan misal kita baru ada satu buah produk nih, kita kasih nih sampelnya secara gratis ke target audience kita, ke pelanggan kita, ke konsumen kita, dikasih secara gratis karena memang sudah ada hubungan yang baik. Kita bisa minta pendapat ke mereka gimana, kira-kira apa ya yang kurang dari produk ini, apa ya yang bisa diperbaiki biar semakin banyak orang bisa terbantu nantinya. Nah, pola hubungan yang seperti inilah yang mau dibangun dengan kita terus-menerus ngasih sesuatu yang bernilai buat target audiens, konsumen maupun pelanggan kita. Terus aja kasih hingga akhirnya di saat yang tepat kita bisa quote and quote minta sesuatu, kita bisa jualan sesuatu, bahkan mintanya nih udah nggak perlu pakai bahasa terselubung lagi. Bisa aja kita benar-benar terang-terangan, Kak minta tolong bantu sebarin informasi ini ya, bisa secara terang-terangan kayak gitu. Ketika memang kita sudah cukup memberikan value yang dibutuhkan sama target audience kita. Nah, prinsip soal ini itu dibahas oleh Gary Vaynerchuk dalam bukunya Jab, Right Hook. Nanti teman-teman bisa coba cari bukunya dan coba baca. Dan prinsip yang dia ajarkan adalah seperti itu. Dan ini pembahasan berikut ini tuh jadi satu pembahasan yang selalu membuat saya merinding ya. Saya nggak dapetin ilmu ini setelah ngobrol sama salah satu kawan saya yang punya usaha di bidang filantropi. Jadi dia itu mengumpulkan dana dari orang-orang yang punya kelebihan dana dan disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kampanye yang lagi dilakukan. Bisa banyak ya, bisa misalnya untuk pengadaan beras untuk pesantren A, pesantren B, atau mungkin untuk ngebantu para penghafal Quran, atau mungkin untuk ngebantu korban banjir. Oke, kayak gitu. Nah, yang menarik adalah kisah bagaimana dia merawat hubungan dengan para donatur, dengan orang-orang yang selama ini mempercayakan dananya untuk disalurkan melalui mereka ke orang-orang yang membutuhkan. CS ataupun customer support yang ditugaskan oleh mereka itu biasanya akan menangani secara fokus 5 sampai 15 donatur. Dan ini nggak bakal pernah berganti nih donatur yang ditangani oleh si satu CS tersebut. Dan karena tidak pernah berganti, akhirnya si CS itu benar-benar bisa mengenal dengan baik si masing-masing dari donatur ini. Begitu juga dengan donaturnya. Mereka nggak perlu menjalin hubungan baru lagi dengan CS lainnya karena setiap kali mereka ada masalah, mereka bisa konsultasi ke CS yang sama secara terus-menerus. Dan hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak gitu. Dari sisi brand bisa mengenal konsumennya dengan baik, dari sisi konsumen juga bisa menjalin hubungan yang baik juga dengan si CS ini.
Dan hubungan yang terjadi pada akhirnya bukan cuma sekedar hubungan transaksional, tapi juga naik level ke hubungan eh, emosional, dan bahkan bisa naik level lagi dari hubungan emosional ke hubungan akhirat. Dengan cara seperti apa? Yang diterapkan oleh lembaga milik teman saya ini, setiap dari customer service-nya itu bukan punya tugas lagi, tapi secara sadar setiap customer service-nya secara tulus dia selalu mendoakan donatur yang dia tangani selepas dia sholat gitu. Dia benar-benar didoain setulus mungkin, diminta doa untuk didoakan agar kesehatannya selalu terjaga, didoakan agar keinginan-keinginan baik dari setiap donatur itu bisa tercapai dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar didoain setiap habis sholat gitu. Dan donaturnya menariknya juga melakukan hal yang sama. Jadi saking dekatnya dia sama customer support atau sama CS yang menangani penyaluran dananya dia, itu sampai ada satu momen di mana saat si donatur ini lagi pergi umroh, dia benar-benar mendoakan secara tulus si customer service di hadapan Ka'bah gitu, di depan Ka'bah. Saat ngedenger kisah ini tuh saya kayak langsung bingung gitu mau berkomentar apa, karena baru pertama kali mendengar ada kisah hubungan yang sangat menarik antara konsumen dan brand. Dan sebenarnya di saat-saat seperti ini, di zaman sekarang, pola hubungan kayak gini tuh sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar hubungan transaksional, tapi juga bisa masuk ke level hubungan emosional, benar-benar dekat secara emosional. Dan mungkin saat memang agamanya sama ya, antara antara konsumen sama CS yang menangani, bisa lanjut lagi tuh ke hubungan level akhirat gitu. Benar-benar mereka dekat secara batin, dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi seindah itu hubungan yang bisa dibangun antara brand sama konsumen. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya. Kita jumpa lagi di modul berikutnya ya.